apa mungkin PDI Perjuangan dengan Partai Keadilan Sejahtera gitu. Ya mungkin aja. Dan mungkin aja dan mungkin bahkan tidak ada nama Anies di situ. Dan nama RK pun masih juga buat kami masih bisa disebut juga menarik. Tapi terbuka nggak kalau Kaisang sebenarnya menjadi bagian dari koalisi itu? Jadi rasa-rasanya kalau kriteria itu nggak masuk. Bukan karena luka di Pilpres kan, Bang? Apa? Bukan karena luka di Pilpres Ya, itu sekunder. Kaisang ini siapa ya? Ya Kaisang Ketua Umum PSI ya? Oh iya. Yang partainya tanpa ideologi itu. Saya tidak Salah ya bukan ya? Saya tidak sebut itu ya. Setelah Pilpres yang dilakukan pada 14 Februari yang lalu, serentak dengan pemilu, kita akan menghadapi agenda politik yang mungkin terbesar di dunia, yaitu pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota bupati serentak. 500-an lebih dilakukan pada bulan November yang akan datang. Dari beberapa provinsi dan kabupaten itu ada yang mungkin dianggap paling menarik untuk kita ikuti adalah soal pilkada di DKI Jakarta. Hari ini ada disebut-sebut dua pasang, yaitu antara Anies dan RK, yang dianggap dua orang ini adalah miniatur peperangan di tingkat nasional dibawa ke DKI. Ada Kaisang yang nyeruduk dari bawah, berpasangan dengan Anies, lah ini gimmicknya, atau dengan RK dan sebagainya. Atau mungkin ada pasangan lain lagi, yang ketiga. Tapi dari semuanya itu adalah PDI Perjuangan menarik kita ikuti, karena isunya atau usulan dari DPD DKI, PDI Perjuangan DKI mengusulkan Anies sebagai salah satu calon gubernur yang patut untuk dipertimbangkan. Nah, oleh karena itu tentu ini akan menjadi perhatian kita semua. Apakah betul nanti PDIP akan mencalonkan Anies atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita ikuti. Hari ini kita mengundang Bung Chiko Hakim sebagai juru bicara PDI Perjuangan. Selamat datang, Bung Chiko. Terima kasih sudah diundang. Kemudian ada Bang Emrus, ya, ini adalah pakar komunikasi politik yang biasa bicara soal politik, asalnya dari UPH, ya, Universitas Pelita Harapan. Baik, kita mulai. Terima kasih. Ya, kita mulai, Bung Chiko. Yes. Ini kenapa kok kemudian nama Anies dikeluarkan oleh DPD PDI DKI dalam Rakernas PDIP yang lalu? Menarik. Ini yang kita dari awal kita bicarakan, apa mungkin Anies dikeluarkan? Kira-kira gimana nih? Menarik. Tapi kalau pertanyaan ini harusnya dijawab oleh teman-teman di DPD. Tetapi kalau kita mau menjawab secara global secara global di PDI Perjuangan itu kan ketika kita menyikapi pilkada atau menyikapi pemilihan apapun, yang kita petakan pertama ini bukan sosoknya. Kita petakan pertama tentu masalah di daerah. Betul. Tantangan-tantangan di daerahnya, ya kan? Apa yang harus dijawab, pertanyaan-pertanyaan di persoalan-persoalan masyarakat. Artinya apa? Artinya khususnya di Jakarta yang begitu heterogen, begitu kompleks. Kan? Artinya bukan orang sosok sembarangan yang harus kita jadikan calon pemimpin di situ. Harus ada kriteria-kriteria. Nah itu jadi pemetaannya dari permasalahan dulu, lalu kita bikin kriterianya. Tentu kriteria utamanya adalah satu, ya, kalau kita bicara soal ideologi terkait dengan PDI Perjuangan itu sangat penting. Ya, kita menjunjung tinggi tentunya Pancasila, kebinekaan, ya kan, dan juga kerakyatan, keberpihakan pada wong cilik. Nah, yang keempat tentunya ada juga pengalaman, rekam jejak, pengalaman yang mumpuni untuk kota sebesar Jakarta yang akan menjadi daerah khusus Jakarta dengan aturan-aturan baru, dengan penganggaran yang baru, dengan prioritas yang sudah tidak lagi sebagai daerah ibu kota negara. Ada aglomerasi di situ. Artinya orang yang belum pernah menjadi apa-apa agak sulit kalau kita sekedar melihat sosok karena dia terkenal atau selebriti atau apa. Jadi artinya harus apa? Orang yang punya pengalaman di banyak bidang, ya, yang berkait dengan pemerintahan. Nah, barulah kemudian kita muncul nama Anies Baswedan. Kalau secara objektif memang Anies ini kan pernah jadi gubernur, ya kan? Dan juga tingkat kepuasan publiknya, mau kita termasuk orang yang puas atau tidak puas, ternyata lebih tinggi dari 50%, cukup tinggi, ya kan? Dan sekarang elektabilitasnya pun tinggi. Jadi dan relatif selama memimpin juga adem ayem lah DKI Jakarta, ya. Ada kekurangan di sana sini itu biasa. Makanya muncul
salah satunya nama dari DPD itu nama Anies Baswedan. Saya rasa secara objektif itu nggak masalah. Ya, Karena artinya agak memenuhi kriteria-kriteria itu kan gitu ya. Beliau nih cukup memenuhi kriteria. Termasuk ideologinya, Pak? Saya rasa so far iya kan terbukti ketika dia memimpin juga nggak ada masalah tentang pembangunan gereja atau hal-hal yang sifatnya betul-betul menjadi juga prioritas bagi PDI Perjuangan gitu ya. Misalnya kesetaraan, tidak ada memprioritaskan salah satu suku, salah satu agama, salah satu ras. Ternyata selama beliau memimpin itu tidak terlihat kental begitu, tidak seperti kisruh yang terjadi ketika kampanye ya, musim kampanye pemilihan. Itu harus tetap kita ingat dan menjadi catatan, tapi kita harus lihat juga secara objektif selama dia memimpin Jakarta. Tapi yang juga harus diingat, sebenarnya nama itu saya juga nggak tahu ada surat yang beredar seakan-akan hanya satu nama yang diusulkan. Karena sebenarnya nggak semua satu nama. Beberapa nama. Ya, ada nama ya Prasetyo Adi Marsudi, ada nama Charles Honoris, ada nama Pak Andika Perkasa, ada nama Bu Risma, ada nama Pak Ahok dan juga Pak Jarot. Dan itu kalau kita perhatikan dari nama-nama yang di internal yang muncul itu pun, itu semua memenuhi kriteria tersebut. Artinya apa? Pernah memimpin satu lembaga, ya pernah menjadi menteri, ya kepala daerah. Ada juga kalau yang bukan kepala daerah atau memimpin atau menjadi menteri, ada Pak Andika Perkasa, mantan Panglima, ya kan? Artinya orang-orang yang memang kita anggap mampu untuk mengelola kota sebesar ini. Jadi itu. Jadi kenapa sih nama itu muncul? Karena dari kriteria, dari pemetaan permasalahan, lalu kriterianya muncul, dan saya rasa nggak salah kalau kita secara objektif harus menilai. Tapi harus diingat, tadi kan sebut Anies RK. Seakan-akan dua ini betul-betul superstar yang nggak akan terkalahkan. Kalau maju nih hanya mereka dua nih yang bisa. Tapi ternyata hasil surveinya belum ada yang melebihi 35%. Elektabilitasnya nggak ada begitu. Di kedua orang ini. Dan kalau nama Ahok dimasukkan, bahkan RK selalu di nomor 3. Oke. Itu ya? Iya, jadi kalau RK ada di top 2, itu biasanya nama Ahok itu nggak masuk dalam survei itu. Iya. Emang nggak disurvei Ahok. Tapi kalau disurvei, either Ahok di nomor 1, Anies nomor 2, atau Anies nomor 1, Ahok nomor 2. Bahkan masih beberapa survei Ahok masih lebih tinggi. Iya. Gitu loh maksud saya. Jadi ini juga harus dipahami bahwa dua orang ini belum bisa dikatakan yang kalau kan suka ada analogi gini ya, dipasangin nama sendalnya pasti menang. Gitu. Nggak ada bos. Jadi artinya mereka betul-betul juga harus memilih calon pasangan yang bisa mendongkrak. Satu. Yang kedua dari partai politik yang tentu mesin politiknya sudah teruji. Kalau di PDI Perjuangan sendiri, yang utama bagi kami adalah sebenarnya bukan soal kita akan mengusung calon dari partai lain. Yang utama kita sedang menjaring, mencermati calon-calon yang tadi nama-namanya kita sebut, bahkan ada yang mungkin namanya yang belum mencuat ke publik. Ya kita kan kadang-kadang Ibu Mega ini kan juga punya nama-nama yang udah dikantongin tapi belum diomongin gitu ya. Termasuk orang terdekatnya mungkin nggak tahu gitu. Tapi pada prinsipnya itu yang masih kita cermati, mana yang paling pas untuk maju. Karena PDI Perjuangan yang utama adalah menjadi prioritas bagi kami adalah mengusung kader kita. Nah, inginnya sih jadi calon gubernur. Tapi secara realistis nantinya ketika kita bekerja sama politik dengan partai lain, tentunya dalam pembicaraan kalau memang ternyata lebih realistis kita berada di calon wakil gubernur, ya it's okay. Tapi yang pertama adalah kita sedang mencermati dulu di internal kami mana yang akan kita majukan. Baru nanti ketika kita menjalin kerjasama politik dengan partai-partai lain ini mengusung siapa. Nah, itulah baru kira-kira menjadi pasangan. Makanya itu juga kan ada kemungkinan Pak Anies juga akan diusung banyak partai. Jadi ada kemungkinan itu akan terjadi. Tapi kembali lagi, di dalam kombinasi nama cagup atau cawagupnya harus ada nama kader internal kami, dan kami merasa pantas karena eksistensi PDI Perjuangan di Jakarta ini sudah teruji. Gitu ya, walaupun kemarin ya kita agak turun sedikit dari peringkat 1 jadi peringkat 2. Komunikasi politik dengan partai lain apa dijalin terus dan tidak terbatas dengan partai-partai yang kita kemarin koalisi di Pilpres, tapi juga dengan partai-partai lain seperti walaupun sebagian besar komunikasi ini masih informal ya. Karena kembali lagi yang kita sampaikan bahwa yang utama sekarang kita masih mencermati kader-kader di internal dulu.
Karena kan kita belum tahu nih, kita mau majuin ini gitu, belum, Ya. belum pasti juga. Karena gini, ini kan ada peristiwa, yaitu Presiden mengundang 4 ketua umum partai ke istana untuk bicara soal pilkada DKI. Iya. Dan yang di-endorse oleh Presiden itu adalah sosok RK. Betul. Nah, apakah kecenderungan PDIP dan kawan-kawan mendukung Anies itu kan Jokowi mendukung RK? atau memang tadi alasan objektif itu? Kira-kira sebenarnya kita belum melihat sejauh itu. Yeah. Ya. Dan nama RK pun masih juga buat kami masih bisa disebut juga menarik gitu. Ya, kalau kita diajak bicara ya kita bisa aja berbicara terkait dengan RK. Ya jangan-jangan yang nggak mau bukan kita. Iya. Ini kan terlalu sering seakan-akan PDI Perjuangan nih yang alergi gitu. Jangan Pak Jokowi yang nggak mau ya kan bisa juga begitu. Oke, kita balik ke Pak Emrus. Ya. Ini tadi penjelasan Bung Ciko bahwa ada beberapa nama yang diusulkan oleh teman-teman DPD PDI Perjuangan DKI ya. Yang itu dikeluarkan adalah orang yang punya sukses story lah di bidangnya masing-masing. Betul. Nah, apakah ini terkesan bahwa PDI Perjuangan mengusung Anies itu karena memang mendengar aspirasi rakyat Jakarta. Artinya nama Anies disebut dalam survei pun cukup tinggi. Nah, oleh karena itu apa bisa dikatakan hari ini PDIP itu mengalahkan egonya kalau akhirnya misalnya mendukung Anies misalnya. Ya, artinya gini, Anies pernah mengalahkan calon PDI Perjuangan. Ya nggak? Ahok ya. Tapi bukan di situ value-nya. Betul. Jadi ketika masyarakat Jakarta dalam survei ini beberapa nama dalam survei si Anies menang, apakah itu menunjukkan PDI Perjuangan itu sebuah partai yang dewasa dalam berpolitik? Atau emang sekedar melawan RK karena Jokowi melawan RK? Baik, saya pikir kita harus akui di Indonesia dari sejumlah partai politik ada 2 partai yang lebih ideologis daripada yang lain, yaitu PDI Perjuangan dan PKS. Itu harus kita akui. Punya karakter lah. Iya, punya karakter dan lebih ideologis lah. Kalau yang lain saya terus terang mengatakan lebih cenderung kepada pragmatis. Nah, oleh karena itu saya pikir PDI Perjuangan dalam mengambil suatu keputusan, tentu mereka harus melihat dan memahami semua para kandidat tersebut. Jadi tidak boleh juga kita katakan bahwa diwacanakannya Bung Anies sebagai calon wakil gubernur yang diwacanakan teman-teman di DPD PDI Perjuangan, bahwa itu otomatis akan menjadi dan sebagai suatu mengalahkan egoisme. Tidak sedemikian. Saya melihat itu ya. Karena nama-nama yang dikemukakan saya kira ada nama yang sangat luar biasa loh. Yaitu yang sangat menurut saya punya kepemimpinan yang kuat gitu ya. Yaitu Andika Perkasa. Siapa yang tidak mengenal dia, siapa yang tidak mengakui kehebatan dia, siapa yang tidak mengakui katakanlah kepemimpinan humanisnya. Saya kira kemarin ada suatu peristiwa di TNI kan, bahwa ada prajuritnya yang begitu katakanlah berubah menjadi jenis kelamin dan kemudian itu adalah dilindungi oleh beliau. Artinya kepemimpinannya juga sangat humanis. Kedua adalah dia sangat tegas. Artinya apa yang mau saya katakan? PDI sekarang lagi menjaring, termasuk daripada non kadernya maupun dari kadernya, dan itu yang terbaik menurut saya, sehingga akan terkemuka nanti siapa calon yang akan diusung. Bagi PDI Perjuangan tidaklah politisi pragmatis, bukan persoalan kalah menang mereka selalu, tetapi ada suatu garis politik, yaitu idealisme, nasionalisme, pluralitas. Misalnya contoh, adakah calon tertentu di kepala daerah misalnya dicalonkan karena pluralitas? Saya kira pernah itu Ahok maju, tetapi punya garis politik, bukan persoalan kalah menang. Itulah kehebatan dari suatu PDI Perjuangan yang berajas kepada ideologi itu. Jadi acap kali saya melihat beberapa partai politik yang penting menang, tanda kutip Machiavellian misalnya, termasuk memakai isi tas, kan gitu ya. Jadi itu yang saya kira tidak merupakan karakter daripada PDI Perjuangan. Satu hal yang menarik ketika Abang katakan bahwa pertarungan pusat masuk ke daerah gitu ya, atau katakanlah politik nasional ketika Pilpres kemarin, ada benarnya. Karena saya melihat bahwa Ridwan Kamil kan dari kelompok Kim ya kan, koalisi itu. Sementara Anies sebagai simbol perubahan. Nah ini suatu, boleh jadi saya melihat itu akan turun pada level Jakarta. Kenapa demikian? Karena menurut saya Jakarta adalah suatu pertarungan pilkada yang sangat menarik, yang sangat penting.
Salah satu di antaranya kan perputaran uang kita ada 60% loh di Jakarta. Gitu. Artinya 40% berputar di seluruh Indonesia. Artinya sekian persen hanya di IKN. Kan begitu kan? Artinya tidak begitu penting IKN dari konteks kepala daerah, bahkan itu penunjukan gitu. Jadi oleh karena itu bagi partai politik termasuk PDI Perjuangan, mereka akan mempersiapkan kader mereka untuk bertarung di DKI Jakarta. Artinya PDI Perjuangan bertarung atas dasar ideologi, bukan persoalan kalah menang. Karena memang kita melihat, saya sebagai katakanlah akademisi saya melihat, ketika PDI Perjuangan mengajukan suatu konsep politiknya, perilaku politiknya, yang mereka kedepankan apa? Pendidikan politik. Itu. Jadi itu. Misalnya contoh, saya kira ketika Pilpres kemarin, gitu ya, pendidikan politik yang mereka dilakukan oleh PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Mahfud, gitu ya, begitu Mahkamah Konstitusi atau KPU mengumumkan dan Mahkamah Konstitusi memutuskan, mereka menerima. Sekalipun memang kita lihat di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi pelanggaran etika kan, tapi tetap menerimanya. Apa yang ditunjukkan bahwa pendidikan politik bukan bagaimana supaya memiliki atau memperoleh kekuasaan itu. Kan kalau kita bicara politika, bagaimana memperoleh, mempertahankan, memperluas kekuasaan. Nah, kalau ingin PDI Perjuangan bukanlah partai ideologis, mereka akan orientasi kepada kekuasaan yang sebagaimana dikatakan oleh Marsevidian, menghalalkan semua cara. PDI bukan karakter seperti itu. Jadi saya terus terang mengatakan bahwa pertarungan di DKI Jakarta antara politisi pragmatis bertarung dengan politisi ideologis. Nah, tinggal bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa politik ideologislah yang dikedepankan. Karena ada salah satu tokoh dari Republik ini mengatakan begini, gak usah aku sebut namanya lah, saya tidak perlu ideologis, yang penting saya bekerja. Itu menurut saya adalah konsep pemikiran yang tidak matang. Kenapa? Apa basis kita di dalam membangun bangsa? Indonesia misalnya, basis kita udah Pancasila. Tidak boleh kita menyimpang dari sana. Artinya pembangunan yang kita lakukan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau yang penting itu adalah bekerja, itu berbahaya. Kenapa? Kita tidak tahu goal yang akan kita capai. Bisa saja sesuatu yang pragmatis, yang berisiko tinggi, yang bisa mengganggu persatuan Indonesia sebagai salah satu sila dari Pancasila. Jadi ideologi itu sangat penting. Nah, tetapi saya melihat ada loh partai itu ideologinya tanpa ideologi, gitu. Jadi ideologinya yang tanpa berideologi, itulah ideologinya. Nah, ini yang berbahaya di dalam kontestasi politik kita. Jadi untuk itu saya pikir bahwa di dalam pertarungan nanti harus berbasis kepada gitu. Kemudian adalah kita melihat ada calon gitu ya, diwacanakan di ruang publik adalah Anies dan siapa itu di Jawa Barat? RK, iya kan? Dan kemudian diwacanakan oleh juga Kaisang. Nah, kalau saya berpendapat, Kaisang ini siapa ya? Ya Kaisang, ketua umum PSI ya. Yang partainya tanpa ideologi itu. Saya tidak salah ya, bukan ya. Saya tidak sebut itu ya. Sebenarnya sederhana melihat bahwa partai itu tanpa ideologi, sederhana untuk mengukur. Orang dari luar masuk jadi ketua umum. Iya, itu salah satu indikator. Salah satu indikator. Kalau punya basis maka akan ada katakanlah kaderisasi. Tidak tiba-tiba muncul. Tapi saya tidak katakan loh abangku. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat sebaiknya Kaisang maju sebagai calon gubernur tersendiri. Baru kemudian koalisi Kim mengajukan Ridwan Kamil, baru koalisi yang lain misalnya mengajukan katakanlah Anies. Itu menarik daripada misalnya Kaisang seolah-olah ditempelkan dengan siapapun dipasangkan. Artinya posisi wakil kan, makna meta meaningnya. Harusnya menurut saya dia maju dong. Sekalipun saya mempertanyakan nanti kenapa? Karena mengusung PSI aja masuk ke Senayan tidak berhasil. Baik, jadi gini, dari 6 kali pemilu sejak reformasi, 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024. 6 kali pemilu itu 4 kali dimenangkan oleh PDI Perjuangan. 1 kali oleh Demokrat, 1 kali oleh Golkar. Jadi 4 kali, 4 dari 6. Oleh karena itu memang arah dari PDI Perjuangan itu ditunggu oleh publik khususnya Jakarta. Nah, dari 10 nama yang dicalonkan oleh DPD PDI Perjuangan itu memang kelasnya menunjukkan hampir rata lah ya. 1 sampai 10 itu nggak jomplang gitu. Ada misalnya orang nggak kenal atau nggak pernah ada sukses story di bidang politik. Semuanya rata-rata punya lah.
Nah, di sini ada kesan yang ditimbulkan bahwa yang paling siap dengan kadernya itu adalah PDI Perjuangan. Setuju. Berani mengetengahkan. Soal nanti siapa yang akan dipilih oleh partainya itu soal lain ya, karena itu harus bicara dengan partai koalisi dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat dari jumlah nama yang diusulkan, apakah sebaiknya PDI Perjuangan mengusung calonnya sendiri? Ya, menurut pengamat nih. Ya. Atau ya dukung Anies atau dukung RK. Ya. Atau mungkin suatu saat misalnya disebutkan Kaisang jadi wakil dari PDI Perjuangan misalnya. Ya. Sesuatu hal yang tidak diduga. Sangat cair gitu ya. Cukup tuh 15 tambah 8. Benar. Iya. 22. Kan begini, Kaisang punya 8, kemudian anak presiden, ya. Maka saya tadi lagi ngelamun, makanya Kaisang saya nggak gituin. 8. Dan kemudian Anies butuh mengajak Kaisang atau RK tidak mengajak Kaisang karena yang info yang kita dapatkan RK harus berpasangan dengan Golkar ya, dia wakil Gerindra, Golkar wakilnya, atau dia Golkar wakil Gerindra gitu. Nah, sedangkan PKS sebagai pemenang pemilu menghendaki untuk jadi wakil gubernur, ya, paling tidak dengan Anies dan sebagainya. Ya. Nah, itu kan pasti akan tarik marik dengan PDI Perjuangan, walaupun PDI Perjuangan bisa aja ngalah gitu karena menghormati dan sebagainya. Tapi saja nanti pada suatu titik bertemu yang satu pengen ngebet jadi wakil. Ya kan, satu partai besar dan kemarin menang nomor 1, yang kemarin hari ini dan nomor 2 misalnya. Tapi kursi dalam pilkada ini kan masih kursi yang kemarin. Iya, existing. Iya, kursi yang kemarin. Nah, oleh karena itu, apakah bisa nggak ini satu hal yang tidak diduga? Sama saja kita tidak menduga Prabowo dengan Gibran. Iya betul. Nggak nyangka juga. Iya. Sementara MA sudah memutuskan boleh 30 tahun. Itu kan kode keras tuh. Ya, bahwa si Kaisang pasti maju gitu. Tinggal mencari dengan siapa yang akan digabungkan. Kalau dengan maju gubernur sendiri kayaknya agak berat. Makanya dia berupaya untuk jadi wakil dengan effort yang dia punya ya. 8 kursi, mungkin logistik lebih banyak, kemudian menggunakan alat negara dan sebagainya. Mungkin nggak itu kejadian kalau dengan PDI Perjuangan? Baik, saya pikir kalau kita bicara makro politik di Indonesia, bahwa politik kita di Indonesia itu sangat cair, sangat anomali, jadi unpredictable. Artinya seperti Abang katakan tadi, Prabowo siapa yang juga berpasangan dengan Gibran gitu kan. Jadi tidak ada kepastian. Tetapi kalau kita lakukan suatu katakanlah analisis gitu ya, siapapun yang diajukan oleh PDI Perjuangan, saya pikir mereka akan ada pada posisi calon gubernur atau paling tidak wakil gubernur. Ya. Kan begitu. Nah, ambil sebagai suatu asumsi. Ya, wakil gubernur dengan orang yang pantas jadi gubernur. Betul. Ya, jadi, kan? Karena ini unpredicted sebagai suatu asumsi. Anggaplah misalnya katakanlah calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan sebagaimana diwacanakan oleh DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, gitu ya, yaitu Anies. Begitu. Siapa wakil gubernurnya? Ini menarik. Apabila misalnya katakanlah koalisi itu PKS di dalamnya PKB maupun PDI, sebagaimana juga diwacanakan. Nah, bisa saja PKS mengatakan bahwa dari kami wakil gubernurnya, begitu kan? Tetapi saya mengatakan dari segi analis peluang menang, karena celung suara PKS sama Anies itu sama. Jadi jangan sampai dipasangkan wakilnya dari celung suara yang sama. Artinya tidak berubah suara, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalaupun Anies yang dimajukan, gitu ya, harusnya wakilnya kalau berpikir strategis dari PDI Perjuangan. Karena akan bisa menambah suara. Karena ini nasionalis religius. Kalau kita lihat Anies dan PKS, kan religius nasionalis. Kira-kira begitu. Nah, kalau religius nasionalis dipasangkan religius nasionalis, sama saja suara itu. Nah, tetapi ketika wakilnya dari PDI Perjuangan, dengan asumsi Anies tetap diusung gitu ya, sebagai suatu keputusan, saya tidak tahu prosesnya, maka secara strategis, idealnya, bahwa pasangan wakil gubernurnya itu dari PDI Perjuangan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan harus mengajukan calon gubernur atau paling tidak wakil gubernur. Demikian.
Abang Da, pertanyaan menarik sebenarnya. Ya. PDIP terbuka nggak kalau Kaisang sebenarnya menjadi bagian dari koalisi? Tiba-tiba pakai jurus tiba-tiba mampu, seperti itu. Bagian dari koalisi yang Akan menjadi calon yang akan diusung oleh PDIP sebagai wakil kah, sebagai apa? Ini pertanyaan nakal ini. sebenarnya gini, saya udah siap menjawab itu dengan penjelasan saya di awal. Siap. Tadi kan Oh, banyak kriteria. permasalahan. Jadi rasa-rasanya kalau kriteria itu nggak masuk. Nggak masuk ya. Jadi supaya nggak terpancing pertanyaan kita benci, ya kan ada masalah lalu dendam, nggak ada. Jadi kalau kita bicara tadi, jadi Perjuangan melihat pemetaan masalah Jakarta yang begitu kompleks dengan akhirnya kita menyusun kriteria bagi pemimpinnya seperti apa. Nggak masuk. Bukan karena luka di Pilpres, kan, Bang? Apa? Bukan karena luka di Pilpres Ya, itu sekunder. Tapi kembali lagi kalau kita mau lihat secara objektif, ya itu tadi. Tapi saya setuju buat dengan kita beliau. memang kriteria yang dibutuhkan bukan orang yang main-main. Karena bagi Anies ataupun Ahok sekalipun, untuk menjadi gubernur daerah khusus Jakarta aja adalah sesuatu yang baru buat dia. Benar. Kan? Karena halnya berbeda dengan DKI Jakarta. Ini something yang memang harus kita betul-betul pikirkan. Artinya memang tokoh-tokoh tadi yang disebut Pak Andika Perkasa tentu kita juga cermati terus ya bagaimana. Tapi kan kembali lagi selain semua yang saya sebutkan yang ideal tadi, tentu pada akhirnya kita juga mencari yang kemungkinan menangnya paling besar. Iya. Nah, dan yang juga lupa mungkin kita bahas ini kan sebenarnya kalau kita bicara pragmatisme partai politik atau insan-insan politik kan tentunya juga berpikir untuk elektoral dari 2029. Ini yang ini yang menarik juga kan, gitu. Nanti pasangan-pasangan siapa. Tapi tidak tertutup kemungkinan sebenarnya semua itu masih cair. Ya, termasuk kalau orang nanya apa mungkin PDI Perjuangan dengan Partai Keadilan Sejahtera gitu. Ya mungkin aja. Dan mungkin aja dan mungkin bahkan tidak ada nama Anies di situ. Mungkin aja. Bisa jadi. Iya kan? Karena tadi disampaikan karena dua partai yang ideologinya kuat, artinya party ID-nya juga kuat, identitinya kuat. Banyak orang memilih siapapun yang dicalonkan oleh PDI Perjuangan atau siapapun yang dicalonkan oleh PKS kan gitu ya. Dan dengan mesin politik yang udah teruji di Jakarta, why not? Ya kan itu bisa aja kan. Ini yang mungkin nggak tak pikir sama orang, tapi ini hal ya tadi makanya apakah bisa ada 2 3 calon? Semua kombinasi ini sangat boleh saya tambahkan tentang pertanyaan tanda kutip ya, pertanyaan nakal tadi ya. Jadi kalau saya berpendapat ya, Charlie berita Bang. Tanda kutip. Nah, saya mengatakan belum waktunya lah bagi Kaisang untuk menjadi calon, apalagi untuk posisi 1 gubernur. Kenapa saya mengatakan sebentar begitu? Bang, Gibran juga dulu belum waktunya katanya. Tunggu dulu. Kayak itu karena memang ada kan persoalan politik kemarin kan, sehingga MK terjadi pelanggaran etika kan, itu sudah merupakan catatan internasional lah. Nah, saya mengatakan bahwa belum waktunya. Pertama sederhana untuk melihat, dia adalah baru kemarin jadi kader dari PSI langsung ketua umum. Kan itu sebenarnya tidak mengindahkan adalah tidak memahami proses politik, ideologi politik, rekrutmen politik. Masa rekrutmen politik tiba-tiba 2 hari baru langsung ketua umum. Nah, kemudian coba kita lihat satui gitu ya, santai saja gitu, seolah-olah mempermudah politik, seolah-olah mudah politik itu sederhana mudah. Tidak, karena filosofis politik itu adalah bagaimana mengambil kebijakan di kota untuk kesejahteraan masyarakat. Mengambil kebijakan saja pun itu ada sekolahnya, kebijakan publik. Untuk berpolitik juga ada sekolahnya, yaitu S1 politik, S2 politik, S3 politik, bahkan profesor politik. Jadi politik adalah sebagai SS science yang memang harus dikelola. Kalaupun misalnya tidak sarjana politik, paling tidak berpengalaman di bidang politik dulu, gitu ya, dalam proses politik. Misalnya kita melihat sebagai ketua umum PSI kan gagal, tidak masuk ke Senayan itu partainya, gitu ya. Jadi ini yang kita harus real untuk melihat, tidak persoalan suka atau tidak suka. Kemudian belum ada punya catatan bahwa dia pernah memberikan suatu prestasi yang luar biasa. Cek saja di mana-mana, nggak ada suatu prestasi yang luar. Katakanlah misalnya ketika studi dia cum laude, IPK 4, pernah pergerakan mahasiswa dan lain-lain sebagainya. Saya lihat terus gitu ya, rekam jejaknya tidak ada yang luar biasa lah. Mungkin prestasinya jadi anak presiden kali Bang. Itu udah nasib dia lah itu kan. Nasib lah itu. Jadi itu karena nasib lah itu. Jadi oleh karena itu jangan terlalu dipaksa. Kenapa? Karena Jakarta adalah barometer Indonesia. Salah satu barometernya adalah sebagai yang saya katakan 60% loh keuangan kita ada di sana. Jadi dibutuhkan suatu perencanaan yang bagus.
dibutuhkan suatu kepemimpinan yang bagus, dibutuhkan suatu manajerial yang bagus. Jadi nggak sembarangan. Bayangkan hanya 40% uang kita beredar di seluruh Indonesia. Kalau kita mau hitung-hitungan sebenarnya, jadi pemimpin Jakarta itu sebenarnya lebih hebat dari pemimpin seluruh provinsi di Indonesia. Karena 60%. Jadi oleh karena itu jangan sampai terjadi nanti proses politik menurut pandangan saya. Kalau untuk posisi nomor 1 di DKI gitu ya. Tapi kalaupun itu diusung ya silakan saja kita lihat nanti respon publik. Sebagaimana saya katakan tadi. Tetapi dari sudut kapabilitas yang terlalu menyederhanakan persoalan gitu. Ada loh yang menarik abangku. Ini contoh sesuatu yang menyederhanakan persoalan. Ada seorang menteri di Republik ini. Udah jangan kau ajari tokoh tertentu lagi tentang kemiskinan. Karena dia adalah berangkat dari keluarga miskin. Jadi kalau orang pernah miskin, lalu dia lebih jago mengatasi kemiskinan. Dia lupa bahwa ada kemiskinan struktural. Artinya ada konsep dan teori tentang belajar kemiskinan. Di IPB kami belajar itu sosiologi pedesaan. Nah, acap kali orang menyederhanakan suatu persoalan. Jadi sama saja analogi kalau kita jawab seperti itu, jawabannya adalah orang sudah punya kanker, nggak usah diobatin lagi, dia berpengalaman jadi kanker. Silogismenya kacau. Ada itu yang mengatakan itu, tahu nggak? Opung dari kampung saya itu. Alamak, ketika dikatakan itu, saya sedih. Artinya kenapa saya prihatin gitu ya? Berarti dia menafikan konsep dan teori tentang mengatasi suatu masalah. Jadi oleh karena itu demikian juga di dalam menangani Jakarta. Dibutuhkan leadership yang kuat. Salah satu di antaranya pengalaman di bidang memimpin suatu daerah. Demikian. Oke, kita kembali ke Bung Ciko nih. Sehebat apapun calon, setinggi apapun elektivitas, kalau nggak ada yang nyalonin kan nggak bisa maju juga. Betul. Nggak ada gunanya aktivitas kalau nggak maju. Ya artinya kan gini nih. Anies dicalonkan oleh PKB, nggak cukup, harus gabung dengan yang lain. Benar. Ya. PKS minta jadi wagub karena merasa partai pemenang. Wajar. Wajar lah. Wajar. Selama ini nggak pernah dapat apa-apa juga. Dulu dijanjikan nggak jadi. Ya. Nah kemudian hari ini PDI Perjuangan tentu juga menawarkan wagub supaya ada perpaduan antara hijau dan merah. Sementara PKS digoda oleh Kim untuk coba masuk ke sana jadi wakilnya RK. Kalau misalnya ini terjadi, nggak ketemu dalam titik temunya adalah soal wagub, maka kan bubar, tinggal PKB sendirian, kan nggak bisa maju. Nah, maka kan ada kompromi-kompromi baru. Ya oke, sekarang kita sama kita aja nih. Jadi oke, lawan RK yang kita anggap masih kalah dengan Anies 30 sekian persen misalnya, ada tokoh baru bisa Andika atau Ahok atau siapapun yang berpasangan dengan PKS atau dengan PKB. Apa bisa memungkinkan itu ada alternatif calon kandidat? Sangat misalnya? Mungkin ya, sangat mungkin. Dan ini juga kan menurut kami, ini kalau kita mau jujur ya, kita buka-bukaan aja di sini. Kalau Kaisang maju, sangat dimungkinkan akan ada persatuan antara koalisi perubahan yang kemarin dan koalisinya Pak Ganjar Mahfud. Itu sangat mungkin menyatu. Untuk melawan kekuatan. Iya kan? RK Kaisang misalnya. Ya kan ini kan simulasi aja ya. Tapi kalau kemungkinan Kaisang nggak maju, akan ada kemungkinan ada poros ketiga itu tadi. Kalau Kaisang tidak maju? Iya. Jadi agak lebih fluid gitu, ya kan? Nah, Anies tetap maju, RK tetap maju. Ada lagi calon lagi bisa jadi kan itu bisa aja. Karena memang gini, kan sebenarnya yang menjadi kunci ini ada dua partai besar di DKI. PKS dan PDI Perjuangan. Dan keduanya nih kan kalau saya tahu betul tentang PDI Perjuangan, artinya ya kita ingin mengusung calon. Kan setahu saya juga PKS pun juga begitu ya kan. Mereka juga bukan ngasih cek kosong kalau bicara soal Anies ya kan. Sampai hari ini pun udah mulai agak panas nih di sosmed, ya kan, sindir-sindiran, ya kan. Bung Gesi Alifah udah mulai keluarin statement di X gitu ya, bahwa ini ditawari, ini mulai, ya kan. Terus PKS-nya menimpali di bawah, saya baca tuh ya komentar-komentarnya, ya kasih jadiin wagub dong, ya kan. Jangan cuma kita dukung doang kan. Jadi ini mulai panas. Jadi artinya mulai tidak akan berhenti di dua calon aja sih. Dan kembali lagi itu yang saya sampaikan di awal bahwa sesungguhnya dua calon yang disebut-sebut namanya ini yaitu bukan dipasangin nama siapa aja pasti menang.
Iya, karena memang mereka mesin politiknya belum teruji di Jakarta ini. Anies ini kan nggak jelas, nggak punya partai. Ya kan, kalau masih cuma didukung PKB agak sulit gitu ya. Nama besarnya dia aja gitu. Nah kalau kita bicara soal 2 nama, ya kalau saya bilang survei-survei itu Ahok pun tinggi. Ya kan, bahkan kalau kita umpamanya nih, 3 calon ya, Anies, RK, anggap Ahok gitu maju. Putaran pertama yang menang Ahok buat saya. Saya yakin. Persis seperti itu. Ya, putaran kedua masih kita nggak tahu ya. Tapi kan karena ada pelajaran tentang putaran kedua yang lalu, mungkin ada formula-formula baru untuk gimana caranya memenangkan putaran kedua kan gitu. Tapi kalau 3 nama itu simulasi itu, saya belum disurvei betul ya. Tapi saya yakin bisa Ahok yang paling tinggi. Artinya residu masalah itu nggak ngaruh ke elektabilitas Ahok, Pak? Saya rasa enggak. Kalau bicara tiga nama di putaran pertama, tapi kan DKI ini harus putarannya harus 2 kali kalau baru mencapai 50% plus 1. Saya meyakini itu. Ya, tapi target PDI Perjuangan dia kalau nggak gubernur, wagub memang dari awal. Nggak mungkin lepas. Nggak mungkin lepas terus mendukung begitu saja, khususnya DKI Jakarta, apalagi kita berada peringkat kedua ya. Dan Jakarta ini kan etalase dan kepentingan elektoral kita ke depan juga penting dijaga di sini. Ya. Oke. Lagi? Sebenarnya saya mau gali Ahok dulu nih, Bang. Ya. Ahok kan kita tahu, Bang, jadi banyak sekali dinamika yang diciptakan ketika dia masih memimpin kala itu. Yang saya masuk tadi residunya itu salah satunya di situ. Banyak nggak sebenarnya hambatan-hambatan nanti ke depannya itu yang menjadi hambatan juga bagi PDIP sehingga Ahok nanti tidak akan menjadi calon kuat yang apa namanya? Bisa jadi karena ini kan kita kan hanya melempar-lempar nama, tapi seperti yang saya sampaikan, kans Ahok untuk menjadi calon dari kami itu sama besarnya dengan kansnya Bu Risma, kansnya Pak Jarod, kansnya Andika Honoris, ya kan, Andika Perkasa itu sama. Jadi intinya mungkin itu juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam kita mencermati para calon-calon. Ya, karena Honoris kan bukan hanya survei, kan. Gitu. Honoris kan di Barat udah teruji, di Barat Utara, Pulau Seribu. Prasetyo Edi juga teruji. Honoris teruji, Barat Utara, logistik punya, Modern Land, ya kan, Modern Group, ya kan. Prasetyo Edi kita terbukanya, ya kan. Prasetyo Edi memang pergaulannya. Kelas, anak Jakarta, ketua DPRD 2 periode. Pergaulan siang dan malam. Pergaulan siang malam, ya kan. Deket sama Agwan Mutongwinata. Gitu. Ini bilang, ya kan. Saya anak buahnya Pak Agwan, kata dia. Oke, Bang. Dengan yang kita bongkar-bongkar tadi itu semua, Bang. Jika nanti memang Kaisang maju, Bang. Di antara semua nama itu paling layak untuk bertarung dengan si Kaisang siapa, Bang? Ya itulah, makanya dari 10 nama kita itu tadi, saya belum bisa bilang ya, karena memang penggodokan itu kan di DPP. Kalau kita dari tim Nas Pemenangan Pilkada ini memberikan rekomendasi tentu. Kita melihat hasil survei dan lain-lain. Kita bagian dari jaringan itu sendiri. Tapi satu penggodokannya di DPP dan kalau kita tahu kebijakan strategis ini pasti akhirnya nanti akan ditentukan oleh Ibu Ketua Umum. Dan jangan-jangan ada nama di kantong Ibu Ketua Umum yang kita nggak tahu di luar yang 10 ini ya kan gitu ya. Karena ada anggapan seperti ini, Bang, hanya Anies yang mampu melawan siapapun yang dicalonkan oleh Jokowi. Gitu ya. Enggak lah, kalau kita kan ini kan anggapan-anggapan. Kita harus juga melihat data ilmiahnya. Saya sampaikan tadi, Anies ini belum juga sampai 40% elektabilitas. Tidak pada posisi aman betul. Tidak posisi aman betul gitu. Jadi agak sulit tuh Mbak ngatakan. Jadi boleh saya respon, artinya Kaisang ya, untuk maju, saya pikir sudah kecil kemungkinannya. Karena partai politik pasti mengedepankan daripada kader mereka atau koalisi dari partai politik. Kecuali memang PSI masuk ke Senayan, ada partainya. Karena bargaining position suatu hal yang penting diperhatikan gitu ya. Baik walaupun ini adalah politik daerah Jakarta, tetapi juga dilihat secara kemampuan partai yang mengusung. Nah, kalau kemudian itu dari sudut itu. Kedua adalah kalau kita lihat beda dengan Kaisang dengan Gibran. Nah, Gibran itu maju dan pada saat Pak Joko Widodo masih berkuasa pas pemilihan. Sementara Kaisang nanti kan pemilihan November. Pelantikan presiden Oktober. Artinya apa? Bahwa pengaruh Joko Widodo tidak sekuat lagi ketika
Gibran. Jadi oleh karena itu saya pikir partai politik akan melakukan kalkulasi kekuatan, gitu ya, pengaruh dan lain-lain sebagainya. Karena pas bulan November nanti kekuasaan sudah di tangan dari segi presiden adalah Prabowo, bukan lagi Joko Widodo. Joko Widodo sudah masa lalu pada saat nanti Prabowo sudah dilantik. Beda dengan Gibran. Jadi saya mengatakan bahwa untuk partai politik mengusung Gibran, mereka pasti melakukan kalkulasi politik. Mereka itu lebih canggih loh melakukan analisis seperti itu. Nah, karena memang Presiden Joko Widodo masa Gibran saya kira boleh dikatakan powerful lah, gitu ya, harus kita diakui. Tetapi ke November ini sudah tidak demikian lagi. Oleh karena itu partai politik akan melihat apakah ini harus diusung atau tidak. Nah, saya melihat lebih cenderung mereka tanpa Kaisang. Nah, kemudian Kaisang bisa nggak? Kaisang. Kaisang misalnya maju, tidak mungkin lagi kan, nggak ada lagi waktu untuk di independen kan, misalnya. Seharusnya memang, kalau memang benar Kaisang dipersiapkan, harusnya melalui calon independen. Selama ini dipersiapkan sembari, saya tidak tahu apakah ada relasi politik di panggung belakang, sembari menunggu keputusan Mahkamah Agung kan, saya kritik itu Bang, keputusan Mahkamah Agung itu. Sebenarnya kalau kita melihat, kan mendaftar umur 30, dilantik 30. Kan itu aja kan perbedaannya. Sebenarnya perbedaan itu tidak ada 1 tahun, paling 6 bulan kan. Maka terus terang keputusan Mahkamah Agung tidak berbasis kepada sosiologi, tidak berbasis kepada akademik. Karena kepemimpinan mendaftar 30 tahun, dilantik 30 tahun, tidak ada pengaruhnya. Jadi oleh karena itu banyak orang mempertanyakan sehingga muncul isu lagi di ruang publik. Mahkamah kakak. Karena ada itu beredar ya. Mahkamah adik. Itu dalam loh dari segi komunikasi. Kalau mengerti semiotika ya atau hermeneutika, makna dalam dari situ gitu loh. Tapi apakah orang-orang yang ada di sekitarnya itu memahami makna daripada mahkamah kakak dan mahkamah adik? Waduh, dalam makna. Kalau kita orang komunikasi sangat mendalam itu makna. Demikian. Ada lagi? Sudah. Baik, jadi Mas Iko, kita tunggu gebrakan PDI, apa yang akan dihasilkan dari produk pilkada yang sekarang. Apakah ikut di antara dua atau membuat sebuah poros baru? Itu. Jadi mungkin ada closing statement yang disampaikan supaya masyarakat menunggu. Ya, kita meyakini bahwa PDI Perjuangan cukup memahami Kota Jakarta dan semoga calon nanti yang kita usung akan yang dipilih oleh masyarakat Jakarta. Wah. Baik, saya pikir kepada penonton kita, pemirsa kita ya, sebagai closing statement, saya kira sebagai saya seorang pendidik, harusnya bahwa kita harus melihat dinamika politik kita itu dari perspektif pendidikan politik, bukan persoalan kalah menang, begitu ya. Oleh karena itulah maka politik kita ke depan jangan lagi mau dibius oleh kepentingan-kepentingan pragmatis yang tidak berideologis. Jadi untuk itu saya mengatakan bahwa dukunglah pemimpin partai atau calon yang berbasis kepada ideologis yang ada konsistensinya. Jangan dukung partai politik yang mudah berpindah dari katakanlah kekuatan politik tertentu karena kepentingan pragmatis lalu pindah. Misalnya contoh, kan ada satu tokoh tertentu kemarin mengkritik bahwa utang negara banyak, kan begitu kan? Sekarang dia justru mendukung adanya utang itu kan, itu seperti itulah saya pikir pendidikan politik yang tidak baik. Jadi saya menyarankan kepada seluruh rakyat Indonesia maupun Jakarta, pilihlah partai atau calon yang berbasis kepada garis politik yang ideologis yang jelas, tidak begitu mudah berubah gitu. Jadi jadilah tokoh perubahan, tapi jangan menjadi tokoh yang sudah berubah. Baik. Sobat Forum, pemimpin itu lahir dari sebuah proses kehidupan. Dia lahir dari tempaan hidup yang tiada henti. Jatuh bangun adalah soal biasa. Itulah bagian dari sebuah proses untuk menjadi seorang pemimpin. Terima kasih, kita ketemu minggu depan. Thank you Bangku. Mantap.